Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, tidak ada yang kurang satupun. Walaupun mental kita sudah tidak baik-baik saja, ya kita ya apa boleh buat lah ya, karena pemikiran kita juga sebenarnya kan saya selalu himbau, terutama untuk yang baru telat bayar, baru jatuh tempo, nggak ada yang memberatkan kecuali pemikiran. Tapi ya kayak mana ya, kan namanya pemikiran manusia, ada yang bisa satu jalur, ada yang bercabang-cabang, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ya tapi itu wajar, namanya manusiawi. Yang penting jangan sampai melakukan tindakan-tindakan bodoh yang merugikan diri sendiri. Oke. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang pelacakan dan penyadapan melalui IMEI handphone. Ya, ini makin banyak lagi. Padahal video ini sudah sering banget saya bahas gitu loh. Paling orang-orang yang kontra nanti juga akan masuk dalam kolom komentar, kok itu lagi, bukan itu lagi. Ini banyak lagi gitu loh. Ya, Anda tahu sifat orang yang sedang panik itu seperti apa. Mereka nggak mau nengok-nengok koleksi itu seperti apa. Mereka maunya yang instan. Kalau ada ya langsung cepat saji gitu loh. Ini yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya. Terutama yang galbay di pinjol-pinjol legal. Terserah nanti di thumbnailnya seperti apa. Yang penting itu pinjol legal. Karena saya tidak mau lagi membahas pinjol ilegal. Bagi saya pinjol ilegal, Anda terjebak, tapi yang jelas bukan karena unsur disengaja ya, berhenti bayar. Udah itu aja. Pinjol ilegal, Anda terjebak, jangan unsur disengaja. Jangan Anda sengajain buat minjam. Berhenti bayar kalau sudah terlanjur minjam di sana karena ketidaktahuan Anda, berhenti bayar. Ya, sekarang yang kita bahas itu pinjol legal. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel Solusi Hutang ini makin berkembang lagi dan pastinya bisa memberikan semangat dan pemikiran yang lebih positif lagi buat Anda semuanya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, Anda harus menjadi membership di channel ini sebagai dukungan untuk apresiasi Anda terhadap channel Solusi Hutang, boleh ya, dengan melalui Anda memberikan apresiasi, kita memberikan Anda untuk bisa bergabung di dalam grup WhatsApp. Tapi kalau misalnya Anda tidak mau, ada juga nomor yang tertera baik di layar video ini maupun di dalam deskripsi. Anda silahkan hubungi untuk konsultasi secara gratis. Silahkan Anda bertanya, tapi memang nggak bisa buru-buru karena banyak banget. Kita menghadapi konsultasi setiap hari, diskusi setiap hari, ya memang harus sabar untuk nunggu jawabannya. Silahkan. Tentang skip tracing atau pelacakan lokasi atau penyadapan IMEI handphone. Ini selalu menjadi hal-hal yang sangat menakutkan dari teman-teman semuanya. Bahkan banyak yang bertanya gini, Bang, bisa nggak sih email handphone kita, di email yang ditanya bukan IMEI ya, email handphone kita itu dilacak oleh si pinjol dan dia bisa mengetahui lokasi kita. Dan benar gak sih Bang, si pinjol itu atau debt collectornya bisa melakukan skip tracing atau pelacakan lokasi di mana kita berada hari ini? Ya, begitu asumsi yang banyak dari teman-teman semuanya. Pemikiran yang seperti itu bukan tanpa dasar, bukan karena semata tiba-tiba teman memikirkan hal-hal seperti itu, tidak kan? Pastinya ada sesuatu dong. Mungkin Anda dihubungi, mungkin Anda di WhatsApp, mungkin Anda di email, mungkin Anda di telepon atau seperti apalah, yang jelas Anda nampak dan Anda membaca sehingga pemikiran mengejar ke arah yang berbeda. Ya, kita beranggapan, loh kok bisa? Kok bisa dia tahu lokasi kita? Kok bisa dia bisa melacak-lacak kayak gitu? Padahal coba teman-teman sadari lagi. Di awal Anda mendownload aplikasi, ya, berapa akses sih yang Anda izinkan? Kalau dari aturan OJK, pinjol cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Oke? Lokasi yang dimaksud ini lokasi Anda saat pengajuan pinjol itu tersebut. Ya, kamera untuk Anda foto selfie, foto dengan KTP, untuk verifikasi dan lainnya. Ya, mikrofon untuk Anda mungkin mengucapkan suatu perjanjian yang mana itu mereka sampaikan atau mereka tulis di layar handphone Anda itu yang seperti apa. Yang jelas cuma 3 itu aja, camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Ya, itu yang kita ajukan dan itu juga yang peraturan dari OJK. Walaupun praktik di lapangan masih banyak yang menyimpang. Ya, masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan OJK. Banyak juga yang minta akses izin log, izin kontak, izin galeri, kan masih banyak. Ya, walaupun itu pinjolnya legal, P2P, terserah gitu loh. Walaupun sudah ada yang benar dari camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi di dalam kamera
tetap saja mereka bisa mengakses log dan kontak. Ya, yaitu kan mereka yang punya aplikasi, mereka yang melakukan pengembangan. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bagaimana dia bisa tahu dan melacak lokasi saya, sementara saya tidak tinggal di alamat domisili seperti yang tertera di KTP. Contoh, dia berada di Kabupaten A waktu mengajukan, ketika galbay dia sudah berada di Kabupaten C. Tapi debt collector bisa tahu apakah dia melacak lokasi kita bang, atau dia menyadap melalui email kita. Oke. Sebenarnya kalau untuk pelacakan lokasi itu nggak begitu harus kita patokan ke sana ya. Kenapa? Karena kan kita mengajukan juga waktu itu kan ada data-data di KTP. Dan habis itu juga ada beberapa nomor kontak darurat yang kita ajukan. Kontak darurat ini siapa kira-kira? Coba ditanya dulu. Ya, apakah orang terdekat Anda atau nomor Anda sendiri? Kan kebanyakan orang-orang memasang kontak darurat itu nomor dia sendiri. Oke. Di dalam nomor Anda mengajukan nomor Anda sendiri 2 kontak darurat. Kemungkinan debt collector bisa aja menghubungi 3-5 dari nomor yang ada di kontak Anda dengan dalih itu juga kontak darurat yang Anda ajukan. Dan ketika dia menghubungi di luar itu, orang yang dihubungi menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak tinggal lagi di tempat itu, gitu loh. Contoh, si pinjol menghubungi teman Anda. Teman Anda ini tidak Anda jadikan atau tidak Anda ajukan awalnya sebagai kontak darurat ketika Anda tidak bisa dihubungi. Tapi si pinjol atau si debt collector mengambil secara acak. Wah, ini nomor yang paling sering berkomunikasi. Ya, dia ambil dan dia hubungi. Teman Anda lah yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak tinggal lagi di lokasi tersebut. Dia sudah pindah, ya. Itu banyak terjadi dan banyak yang melaporkan kepada saya kejadian-kejadian seperti itu. Itu bukan karena si debt collectornya melacak melalui satelit itu habis itu kayak di film-film Hollywood kayak gitu kan. Terdata, terscan wajah Anda. Enggak seperti itu konsepnya, ya. Dia menghubungi orang-orang yang ada di kontak Anda itu. Misal Anda sudah ngajuin nih 2 nomor kontak darurat. Ternyata kontak darurat ini kebiasaan kan dari kita ada juga yang benar-benar kontak darurat orang tua atau suami atau anak dan keluarga dia, bisa jadi. Ada juga orang yang agak licik juga, dia mengajukan kontak darurat itu tapi nomor dia sendiri. Terkadang nomor yang tidak aktif juga. Ya, habis itu si debt collectornya juga nggak bodoh kan. Dia lacak lah dari data-data kontak Anda, dari data-data log keluar dan log masuk. Mana yang paling sering dihubungi? Mereka hubungi itu dengan dalih nomor orang itu Anda ajukan sebagai kontak darurat, padahal itu inisiatif dari debt collector sendiri. Dan dari situlah mereka mendapatkan gambaran bahwasanya yang bersangkutan telah pindah rumah. Ya, kalau misalnya si teman Anda ini tadi tahu Anda pindahnya kemana, dia akan sampaikan Anda pindah ke sana. Jadi bukan berarti dia melacak lokasi Anda dengan satelit, tidak. Dan habis itu lagi ada juga orang yang gini, dia pelupanya gini, bang, kok si pinjol bisa tahu bang alamat saya, gitu loh ya. Padahal KTP dia dengan alamat dia ini sama, dia nggak sadar lagi nih karena ketakutan dia nggak sadar. Benar ya mereka bisa melacak kita. Dia melacak kayak mana? Orang kita mengajukan data KTP loh. KTP itu ada valid di situ lengkap. Ya jelas dia tahu. Dia tahu bang patokannya ada rumah ini, rumah itu. Enggak, mereka scroll dari Google Map, dari lokasi. Di lokasi itu kan ada gambar, mereka tinggal tengok-tengok aja, habis itu nampak lah misalnya ada kantor, ada Pertamina, nanti dia screenshot, dia kirimin ke Anda. Habis dikirimin ke Anda, dia akan bertanya, berapa jauh patokan rumah Anda dari Pertamina, contohnya gitu. Ya, itu bukan berarti dia berada di sekitar Anda atau dia sedang melacak Anda, tidak. Dia sedang scroll di Google Map, nampak lagi gambar, kan ada tampilan gambar. Misalnya diketik jalan ini nomor sekian, habis itu pasti ada patokan. Ya, orang zaman digital kok sekarang. Habis itu tinggal di scroll, dilihat dulu sekelilingnya itu ada apa-apa aja nih. Debt collector kan lebih menguasai hal itu. Supaya untuk melakukan penekanan ini, misalnya ada minimarket, Alfa, Indomaret misalnya. Berapa jauh lagi nih rumah Anda dari Indomaret? Setelah ini kami akan ke sana. Kami sedang melakukan penagihan dulu di seputaran rumah Anda. Itu bukan berarti dia berada di rumah Anda, dia sedang di kantor dan menguasai pemikiran Anda bagaimana ketakutan. Ya, jadi intinya skip tracing itu tidak ada. Ya. Walaupun ada, itu tidak dipakai untuk diri Anda dan bukan kapasitas debt collector yang melakukan hal-hal seperti itu. Ya, apalagi sekelas debt collector pinjol. Ya, itu buat teman-teman. Jadi stoplah sedramatis itu, nggak usah gitu loh. Tinggal kita timbang aja dengan logika. Ngapain mereka lacak-lacak lokasi? Kan ada alamat kita, ada alamat KTP yang lebih valid. Datang aja lah ke rumah kita.
Ya kan? Habis itu tentang penyadapan melalui IMEI handphone. Penyadapan melalui IMEI handphone ini juga sering ditakutkan oleh teman-teman semuanya. Banyak banget yang bertanya, "Bang, benar atau tidak si pinjol itu bisa menyadap IMEI handphone kita?" Kalau pertanyaan Anda itu benar atau tidak, ya memang benar, mereka bisa gitu loh. Bisa, tapi dulu, bukan sekarang. Itu pinjol ilegal dulu-dulunya. Ya, kalau untuk pinjol legal nggak sejauh itu main mereka. Mereka kan walaupun mereka tidak taat dengan aturan, mereka ada kontrol. Ya, mereka tidak mau juga sampai sejauh itu. Mereka tahu juga di mana mereka bisa kena dan di mana mereka akan bermasalah. Mereka juga nggak mau hal-hal itu. Tapi kitanya berpikir terlalu lebih. Kenapa ini? Ini biasanya dibesar-besarkan oleh beberapa orang yang sebenarnya tidak mengerti tentang pola pinjol itu, tapi dibesar-besarkan. Hati-hati. Anda sudah ganti kartu, sudah reset HP pun, handphone Anda masih bisa dilacak. Karena itu mereka sadap melalui IMEI handphone Anda. IMEI bukan email, IMEI handphone Anda. Oh, nggak bisa seperti itu. Kalau saya nggak bisa. Ya, saya nggak percaya begitu aja dengan ucapan orang seperti itu. Kita buktikan dulu. Bagaimana cara membuktikannya, Bang? Sangat gampang. Mungkin puluhan kali saya himbau di dalam video saya. Saya himbau, nggak mungkin. Kalau Anda mau membuktikannya, oke, kita buktikan. Cabut nomor Anda, reset HP ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Biarkan handphone Anda dalam keadaan standby, hidup, menyala, internet ada semuanya. Taruh handphone Anda selama 1 minggu sejak awal Anda jatuh tempo. Ada atau tidak panggilan telepon, dengan catatan jangan bagikan nomor baru Anda ke siapapun. Ya, kebanyakan dari kita itu kayak gitu. Habis ganti nomor langsung broadcast lagi ke semua kontak. Broadcast ke teman-teman dia. Nanti teman Anda dihubungi debt collector, teman Anda yang memberitahu nomor baru Anda, dan Anda mengiranya benaran handphone saya sudah disadap via IMEI. Ya, konsepnya nggak seperti itu. Itu buat teman-teman semuanya dan dipahami juga. Jadi boleh-boleh aja sih Anda mau cari solusi dimanapun, terserah, ya kan? Tapi paling tidak solusi yang mau Anda bawa itu yang nyambung dengan logika Anda. Kalau misalnya itu nggak nyambung dengan logika Anda, ya mungkin itu kurang tepat bagi diri Anda saat ini. Cukup hanya Anda sebagai penonton saja, nggak usah dicerna dan nggak usah terlalu baperan. Ya, namanya area publik. Ya bebas dong dia bikin konten seperti apapun, dan dia bikin seperti apapun menurut versi mereka, ya bebas. Tapi kita harus cari bukti-bukti itu secara fakta di dalam hidup kita. Bukan kita malah terhanyut dalam hal itu, dikit-dikit takut, aduh gimana ini, stres segala macam. Jangan. Ya, saya sudah bilangin, si debt collector tidak sehebat yang Anda kira. Tapi ketakutan Anda lah yang memberikan penilaian kehebatan terhadap debt collector itu. Saking Anda ketakutannya, Anda beranggapan debt collector itu bisa melakukan segalanya. Itu karena Anda ketakutan. Seandainya Anda tidak ketakutan, Anda bisa melihat, oh, nggak ada apa-apa ini. Hal biasa ini. Mana ada yang seperti itu. Kalau pemikiran Anda tenang. Tapi kalau pemikiran Anda takut, jangankan soal pelacakan lokasi, Anda lewat aja, terus ada bayangan yang aneh aja, Anda langsung terkejut itu. Wih, kayak ada orang. Itu karena kita takut gitu loh. Makanya buat teman-teman semuanya, saya selalu himbau sama Anda, satu-satunya yang harus Anda perbaiki, ketakutan Anda. Supaya apa ini? Ketika ketakutan ini tidak ada, Anda bisa membangkitkan hidup Anda kembali. Tapi kalau ketakutan masih ada dalam diri Anda, percuma. Ya, hidup Anda makin hancur dan makin tersiksa lagi lebih daripada ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi soal skip tracing, pelacakan lokasi, penyadapan via IMEI, Anda nggak perlu baperan, nggak perlu berpikir terlalu jauh. Hari ini mampu bayarkan, tidak mampu persetan soal itu. Ya, kalau mental Anda tidak aman, tidak baik-baik saja, cabut nomor Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik, tenangkan pemikiran Anda. Begitu tenang, fokus bagaimana hidup yang telah hancur ini bisa pulih kembali. Cuman itu PR Anda, jangan ditambah-tambah lagi. Ya, kalau Anda tambah terus yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, ini perkara nggak akan pernah selesai. Ya, itu saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda semuanya, terutama yang sedang kepanikan, sedang mencari jawaban tentang pelacakan lokasi, penyadapan via IMEI. Sudah, yuk stop gitu loh. Ya, kalau mau bukti seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau lacak-lacak lokasi, dia tahu di sini, itu mah gampang kalau bagi debt collector. Kan mereka mempunyai akses dari handphone Anda semuanya. Makanya saya minta itu Anda sesegera mungkin reset HP Anda supaya memutus sadapan dari pinjol buat kedepannya. Ya,
Itu buat teman-teman semuanya, dan mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu, bisa menyeimbangkan pemikiran Anda dan bisa mengasah kembali kemampuan Anda bahwasanya yang Anda takutkan hari ini itu hanyalah ilusi dan sebatas asumsi dari diri Anda saja, faktanya tidak seperti itu. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.